Tentunya ketika kalian miskin atau nggak mungkin dalam keadaan kurang mampu, pastinya kalian pernah mendengar teman-teman kalian itu yang suka banget gitu, hobi banget buat mencicil atau nggak mengkredit. Mau itu kredit motor, kredit HP, segala macamnya. Padahal uang-uang yang dia punya itu bisa aja gitu untuk dana pensiun atau nggak dana BPJS atau nggak untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bahkan orang-orang mereka itu rela untuk mencicil HP baru, motor baru. Supaya apa? Supaya ada validasi dari orang-orang. Padahal dia itu bisa beli bekas, bisa beli Mio standar segala macamnya, tapi dia milih Aerox yang dimana dengan validasinya biar dilihat keren segala macamnya. Dan kenapa? Di sini gue mau nyaranin buat lulu pada yang masih mencicil atau mengkredit di bawah gaji UMR atau nggak masih gaji 1 juta segala macamnya. Nah, tentunya ini ada alasan kenapa gue bisa ngomong kayak gitu. Pertama tentunya karena lu itu masih dalam keadaan finansial yang kurang baik. Karena apa? Karena ketika lu uangnya itu buat setiap bulan itu buat mencicil segala macamnya. Nah, tentunya ketika lu dapat gaji pertama kali, pastinya yang lu pikirin apa? Cicilan. Padahal seharusnya yang lu harus pikirin tabungan lu, kedua kebutuhan, ketiga baru mencicil. Kalau misalnya lu ada, tapi lebih baik diilangin atau enggak ya mungkin lu bisa lah kayak misalnya tahan-tahan dulu kalau misalnya mau beli HP baru atau enggak motor baru segala macamnya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada dana yang belum minimal atau nggak masih dana yang sedikit, lebih baik teman-teman ya mungkin betternya menurut gue sendiri coba cari pinjaman ke saudara-saudara kalian yang bisa. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah pakai transportasi umum gitu kayak angkot, kereta segala macamnya. Coba aja dulu. Kalau misalnya nggak ada, coba cari yang sekiranya itu yang mungkin tanpa mengeluarkan biaya untuk mencicil. Emang berat guys, emang susah segala macamnya. Tapi lebih susah mana ketika kalian nggak sanggup bayar, ketika kalian relain bayar cicilan daripada kalian beli makan 3 hari sekali. Ya itulah yang pentingnya kalian itu buat yang namanya finansial, kalian belajar secara bertahap-tahap. Gue tahu di sini banyak yang bilang, "Bang, kan orang yang kurang mampu tuh kurang dalam finansial bang, kurang dalam edukasinya segala macamnya. Jangankan finansial edukasi, dia aja untuk mendapatkan pendapatannya susah banget." Nah, makanya kenapa di sini gue bilang kalau misalnya lu itu baru ada pendapatan satu income atau nggak belum ada income, coba dilatih yang namanya finansial dari kecil dulu. Misalnya apa? Ketika lu punya duit 10.000 atau nggak mungkin 100.000 lah. Nah, ketika lu punya 100.000, lu udah tahu nih, dibajetin nih, kira-kira 100.000 ini buat apa? Misalnya buat makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Jangan sampai ada yang namanya kayak pembelian yang di luar kebutuhan gitu. Kayak misalnya rokok, terus apa lagi, top up game semacamnya. Nah ini kan di luar kebutuhan, itu kan keinginan. Dan tentunya banyak lah dari mereka-mereka yang memikirkan lebih baik gua ngerokok dibandingkan gua makan. Nah banyak loh yang kayak gini guys. Lebih baik mereka itu uangnya itu buat beli rokok sama kopi. Coba rokok sama kopi seharga 30.000 misalnya guys ya. Rokok-rokok sekarang kan banyak kan udah 20.000 tuh. Ditambah kopi di warkop 4.000 5.000. Nah totalnya kurang lebih udah 30.000. Nah itu udah cukup banget tuh buat makan 3 kali sehari. Caranya gimana? Ya udah, lu beli Indomie satu ya setengah-setengah, mau itu buat pagi, siang atau nggak sore. Sisanya apa? Ya mungkin lu beli di warteg atau nggak apa. Nah padahal kan bisa kayak gitu ya. Tapi orang-orang milih buat beli uang, rokok dan juga kopi ya cuy. Yang kedua, menurut gue pribadi, tentunya alasan kenapa orang miskin ini pengen mencicil lalu kredit, ya pastinya lu tau lah. Dengan adanya validasi biar dia itu dianggap kalau misalnya itu udah nggak susah, udah punya ini punya itu. Karena kebanyakan orang-orang yang seperti ini mereka orang-orang yang dibully sama teman-temannya ketika mereka itu di sekolah atau nggak di dunia pekerjaan, dihina, diejek-ejek. Kok lu sepatunya belum ganti-ganti sih, kok lu motornya masih butut, kok lu HP lu nge-lag banget. Nah inilah orang-orang dan korban-korban yang ada di kasus seperti ini. Salah satunya itu banyak orang miskin yang mereka itu memaksakan kredit untuk mencicil HP, mencicil motor karena banyak kayak pembulian yang dimana mengejek dengan ya lu tahu sendiri lah, dengan secara ekonomi, finansial segala macamnya. Mungkin ada bagusnya, tapi kalau misalnya terlalu over itu bahaya banget buat secara mental dan juga secara pikiran dia. Nah mungkin menurut kalian gimana? Gue tahu lu punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.